Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan muatan konstitusi dan daya ikat konstitusi. Namun sebelum masuk pada pembahasan, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Oli Manangin dengan NIM 1011422213. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Basri dengan NIM 1011422294. Nama saya Siti Naisila Harun dengan NIM 1011422020. Perkenalkan, nama saya Diwan Jagatraya Muhammad dengan NIM 1011422190. Perkenalkan, nama saya Ratu Aulia Safana Ponto dengan NIM 1011422218. Nama saya Raikmar Rizky Ayuba, NIM 1011422304. Muatan konstitusi harus mencerminkan suasana kebatinan dan spirit kebangsaan suatu negara. Di samping itu, dimensi muatan konstitusi harus mampu meletakkan prinsip-prinsip utama tatanan kehidupan suatu bangsa, prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengaturan sistem perimbangan kekuasaan antara sistem eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan pembatasan kekuasaan setidaknya merupakan mainstream ide yang harus tegas diatur dalam sebuah konstitusi. Sri Sumantri dengan mengutip pendapat yang disampaikan oleh Gigi Steinbeck sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Hukum Tata Negara Indonesia, suatu pemikiran dan pandangan mengatakan bahwa dari berbagai penulisan yang dilakukan terhadap konstitusi yang ada diketahui bahwa pada umumnya setiap konstitusi sekurang-kurangnya mengatur 3 kelompok muatan materi. 1. Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warganya. 2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang mendasar. 3. Adanya pengaturan tentang pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan daripada tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Herman Hermawan, mengatakan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan sebagai jaminan atas hak-hak warga negara. Konstitusi memuat beberapa ketentuan pokok sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia dan kewajibannya. Yang ketiga, prosedur mengubah konstitusi. Yang keempat, konstitusi yang juga dapat dipahami sebagai bagian dari sosial kontrak atau kontrak sosial yang memuat aturan main dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, menurut Sovereign Lohman, mengatakan bahwa konstitusi harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentu batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya. 3. Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangun pemerintahan. Sedangkan menurut Miriam Budi Harjo bahwa setiap konstitusi atau undang-undang dasar harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai yang pertama organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Serta hubungan di antara ketiganya, Undang-Undang Dasar juga membentuk negara, misalnya negara federal atau negara kesatuan, beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, Undang-Undang Dasar memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Ketiga, prosedur mengubah amandemen. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi, mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi, mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.
Untuk mengetahui daya ikat konstitusi dalam negara hukum dapat melalui 3 jalur pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan dari aspek hukum. Menurut K.C. Ware, aliran positivisme hukum bahwa konstitusi itu mengikat. Maksudnya adalah karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi dibuat atas nama rakyat. Jika dilihat dari prinsip-prinsip wawasan negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Zipelius, konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara, di mana prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Yang ketiga, adanya penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang. Dan yang keempat, adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintah tersebut. Jadi, esensi hukum positif wawasan negara berdasarkan atas hukum, bahwa konstitusi sebagai dokumen formal yang terlembagakan oleh alat-alat negara dan sekaligus sebagai hukum dasar yang tertinggi. Yang kedua, pendekatan dari aspek politik meliputi 2 bagian. Yang pertama, pernyataan hukum sebagai produk politik. Menurut William Kusuma, bahwa hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi lain. Yang kedua, hubungan hukum dengan kekuasaan. Van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum itu identik dengan kekuasaan, padahal sebenarnya tidak. Semua kekuasaan adalah hukum, karena keduanya mempunyai arti yang berbeda. Hukum mendekati pengertian kekuasaan karena negara harus diberi kekuasaan untuk menegakkan hukum. Tanpa kekuasaan, hukum hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran, dan sebaliknya kekuasaan sendiri akan ditentukan oleh batas-batas adanya hukum. 3. Pendekatan dari aspek moral. Menurut Paul Stolken, bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Teonom adalah hukum abadi, yaitu kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan dari segala hukum atau peraturan. Otoritas dari segi moral yaitu mempunyai daya ikat yang negara, karena penetapan konstitusi juga didasarkan pada nilai-nilai moral, sehingga konstitusi sebagai landasan fundamental yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Menurut K.C. Wihar, bahwa konstitusi mempunyai otoritas dengan dasar moral, sedangkan menurut William, bahwa masih ada hukum yang lebih tinggi di atas konstitusi, yaitu moral. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.